Tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'i nama tuwal fatham mawajwa itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasehatul Ulama dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan menyajikan kajian-kajian kita bersama Gus Bah, yang mana di sini kita akan mendengarkan nasihat beliau dengan tema asbabin nuzul dan problem memahami Quran, terjemah. Bagaimanakah keseruan pengajiannya atau bagaimanakah nasihat beliau tentang menyikapi ini? Mari kita simak videonya bersama-sama. Terus sesuai janji saya untuk menghormati UI, saya tadi sudah matur sama Pak On juga sama Direktorat. UI adalah kampus yang didirikan oleh para ulama, para profesor, sehingga sudah seharusnya setiap makalah ilmiah itu ada referensinya, ada marojeknya. Dan yang dipakai di seluruh dunia, di semuanya, untuk ulumul Quran itu yang paling pokok pakai kitab Al-Itqan. Al-Itqan fi ulumil Quran, karangannya Imam Suyuti. Sebelum saya terangkan teks persisnya, itu ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat, gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ai nama tuwalu fasamma wajwa. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya Allah. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis, kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal liwajaka syatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi din. Muhammad ini bingung dalam beragama, sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi din. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makom itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah, dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul
Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa tahu? Tahu. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Ka'bah. Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i bena Sofa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Air. Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fasamma wajhuhu itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastam ta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada doktor, Pak Oni pernah dekan Fakultas Hukum. Jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan. Jadi kalau orang dekat Allah itu yang tanggung jawab itu Allah. Jadi dia bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Jadi kalau berhadapan-hadapan dengan. Oke, itu pengajian kita bersama Gus Bahaya, yaitu dengan tema asbab nuzul dan problem memahami Quran memakai terjemah. Yang mana sekian problem ini bisa bahaya juga ya kalau kita menerjemahkan Al-Quran secara terjemah, apalagi secara pikiran kita, itu bahaya. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali makna-makna yang menurut ulama itu banyak sekali di Al-Quran itu makna-makna yang muskilat, dalam arti ya tidak bisa dimaknai sama kita sendiri tanpa mengerti asbab nuzulnya, apalagi kalau tidak pernah mengaji ya, itu bahaya. Seperti yang beliau contohkan tadi, seperti ayat fa inna matuwalu fatama wajhullah, yang memang kalau diartikan secara makna, secara terjemah, Allah nabi maradi fa inna matuwalu fatama wajhullah, dimanapun kamu menghadap, kemana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya Allah. Nah, itu kalau kita memaknai pakai terjemahkan artinya seperti itu. Nanti kalau misalkan nantinya takutnya ada kesimpulan kita menyimpulkan seperti ini, oh berarti kalau sholat ke arah mana saja sah gitu. Nah, itu diantara problemnya kalau kita menerjemahkan Al-Quran secara pikiran kita sendiri tanpa mengerti asbab nuzul atau tanpa melalui makna-makna yang sebagaimana dimaknai oleh para ulama ya.
tapi bukan berarti kita tidak boleh ya membaca terjemah, bukan. Tapi maksudnya jangan menyimpulkan makna Al-Quran kalau maknanya itu seperti ini gitu, tanpa kita mengaji dulu atau tanpa mendengarkan ulama. Ya intinya kita harus hati-hati dalam menyimpulkan terjemah Al-Quran ya. Seperti halnya yang dikatakan oleh guru kita Gus Bahat tadi ya, beliau menceritakan tentang asbab nuzulnya dulu, tentang ayat tersebut, lalu memaknai secara makna yang telah dimaknai oleh para ulama. Karena dari maksud ayat Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah tadi, itu maknanya menghadap kemana saja, asal itu diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Jadi disesuaikan maknanya ya, tidak mengikuti terjemahnya. Dan disesuaikan dengan asbab nuzulnya ya. Oke, mungkin itu kali ini pengajian kita bersama atau reaction kita bersama Gus Bahat dengan tema asbab nuzul dan problem memahami Al-Quran memakai terjemah. Saya sebagai admin mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan saya di dalam video ini, dan mohon maaf kalau sedikit mengganggu di layar kaca Anda. Bisa diperbesar juga atau di zoom juga kalau ingin fokus ke Gus Bahatnya juga ya. Saya mohon maaf karena peraturan daripada YouTube-nya juga ya. Sekali lagi saya mohon maaf sebagai admin atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Saya tutup akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.